bermadhab hukumnya tidak wajib. Yang dimaksud dengan bermadhab adalah seseorang mempelajari ilmu mempelajari fikih dimulai dari madhab tertentu, yaitu mempelajari satu kitab di dalam madhab tertentu, di dalam madhab Syafi'i misalnya. Kemudian dia mempelajari kitab-kitab fikih di dalam madhab Syafi'i, mulai dari kitab yang paling ringkas di dalam madhab. Kemudian setelah itu mempelajari yang lebih luas. Kemudian setelah dia mampu, maka mempelajari yang lebih luas daripada itu, sampai akhirnya dia mempelajari selain madhabnya sendiri, dia juga mempelajari madhab yang lain. Apabila seseorang menuntut ilmunya dengan cara seperti ini, maka dia telah bermadhab. Artinya memulai ilmunya dengan madhab tertentu. Dan ini tidak masalah, karena tidak mungkin di antara kita bisa mempelajari sesuatu secara langsung. Tidak mungkin di antara kita langsung mempelajari 4 madhab semuanya, langsung mempelajari dalil-dalilnya dan seterusnya. Tapi yang sesuai dengan kemampuan kita, mempelajari satu madhab terlebih dahulu dan mengetahui dalil-dalilnya. Kemudian setelah itu kita perluas sampai akhirnya seseorang sampai kepada tingkatan di mana dia bisa menguatkan atau melemahkan sebuah pendapat dan seterusnya. Kita katakan ini boleh, tetapi bukan perkara yang wajib. Dan para ulama dari zaman dahulu sampai sekarang, mereka melakukannya demikian. Mereka mempelajari satu madhab. Ada yang mempelajari madhab Hambali di awal mula dia belajar. Ada yang mempelajari madhab Syafi'i di awal mula dia belajar. Sehingga mereka, ya, setelah disebutkan namanya, disebutkan Asy-Syafi'i. Atau yang lain, Fulan bin Fulan Al-Hambali, Fulan bin Fulan Al-Hanafi, Fulan bin Fulan Al-Maliki. Dan tidak masalah, dengan syarat dia tidak ta'assub dengan madhabnya. Apa yang dimaksud dengan ta'assub? Yang dimaksud dengan ta'assub adalah menganggap bahwasanya madhabnya pasti benar dan selain madhabnya pasti salah, atau menganggap madhab seakan-akan itu adalah agama dan imamnya seakan-akan dia adalah seorang Rasulullah yang tidak boleh diselisihi dan tidak boleh salah. Tidak boleh yang demikian. Dan ini menyelisihi pesan dan juga wasiat dari para imam semuanya, baik Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan juga yang lain. Tidak ada di antara mereka yang menganggap dirinya maksum. Dan mereka berpesan apabila mereka salah dalam satu pendapat dan menyelisih hadis Rasulullah SAW, maka adalah mereka mengambil hadis Rasul dan meninggalkan pendapat imam. Ini menunjukkan tentang tidak bolehnya seseorang fanatik dengan madhab tertentu. Silahkan bermadhab dengan Syafi'i misalnya, tapi tidak boleh dia fanatik dan juga ta'assub, menganggap bahasanya madhab dia adalah yang benar dan yang lain adalah salah. Maka ini tidak diperkenankan di dalam agama, dan hukumnya adalah tidak wajib.